Yoi, peluncuran Galaxy S22 series tinggal menghitung hari. Tanggal 9 Februari jam 10 malam WIB. Dan yang lucu juga, di saat peluncuran dimulai, window untuk melakukan PO atau pre-order juga langsung dibuka. Pede amat Samsung ya. Barangnya belum dikasih tahu bakalan seperti apa, malah nyuruh kita langsung main pesen aja. Atau mungkin mereka udah sadar dan tahu kalau bocorannya udah terlalu banyak. Jadi event launch-nya hanya sebagai syarat doang. Kita intip yuk, bocoran-bocoran yang beredar apa aja. Dari teaser di video Samsung Galaxy Unpacked terbaru, kita bisa melihat ada dua smartphone yang dilebur menjadi satu. Artinya semua bocoran dan rumor yang kita sudah lihat, sedikit banyak benar adanya. Kalau menurut gue, yang dilebur sebenarnya bukan smartphone-nya, melainkan branding antara Note series dan S series. Jadi Note series sekarang masuk under branding Galaxy S series, tepatnya menjadi Galaxy S22 Ultra. So far begitu penamaannya berdasarkan leaks di luar sana. Oke, sebenarnya ini adalah sebuah langkah tepat yang diambil oleh Samsung. Karena sejatinya lini Note setiap tahun itu basisnya adalah S series yang berubah bentuk dengan tweak yang minimal lalu ditambahin S Pen. Namun dengan adanya lini foldable, rasanya Samsung menyia-nyiakan resource kalau harus tetap memaksakan lini Note. Di sisi lain, fansnya lini Note merasa mereka kehilangan daripada komplain. Nah, Galaxy S22 Ultra ini adalah solusi dari Samsung menurut analisa gue dan Alessa. By the way, di tangan gue ini udah ada dummy dari Galaxy S22 Ultra. Special thanks buat Mas Mobi yang udah minjemin. By the way, dia juga udah ada buat video mengenai S22 Ultra. Linknya ada di atas dan deskripsi. Cek juga ya kalau kalian belum nonton. Oke, balik lagi. Pasti pada bilang begini, ya ini mah Galaxy Note plug ketiplek bang, nggak ada sentuhan S series-nya. Ya iya, kan gue udah bilang, barangnya sih Galaxy Note, judulnya Galaxy S. Kalau kalian minimal udah pernah megang Galaxy Note 20 Ultra, kalian akan sangat familiar dengan bahasa desain dari S22 Ultra. Rada ngotak konturnya, curve back, curve display, flat top, and bottom. Namun kalau gue pantau secara bocoran dimensi detail, S22 Ultra itu sedikit lebih pendek, sedikit lebih lebar, sedikit lebih tebal, dan nambah berat hampir 20 gram ketimbang Note 20 Ultra. Tentu ada andil dari baterai yang size-nya jadi 5000 mAh. Nice. Android baterainya harus jumbo dong. Oh ya, bisa ngecas up to 45 watt, 0-100% dalam waktu 1 jam dan support wireless charging 15 watt. Tapi ya chargernya kudu beli sendiri. Oh ya, frame S22 Ultra juga kabarnya menggunakan Armor Aluminium frame. Ini sih terkait durabilitas tambahan untuk frame, gue nangkapnya segitu ya. Gue suka sama desain kamera di belakang yang seolah tidak mempersatukan semua modul kamera dalam satu pulau atau bump yang super gede. Di sini tuh bultannya nonjol masing-masing, kayak adiknya yang mid-range A32 5G. Tapi jelas lebih mewah dan elegan di S22 Ultra dong. Kalau sebelumnya di S21 Ultra kita harus beli stylus secara kepisah untuk menikmati fitur S Pen. Dengan S22 Ultra artinya S Pen udah include di dalam body HP. Spesialnya latensinya makin rendah alias yang paling rendah untuk sebuah S Pen smartphone Samsung, 2,8 millisecond. Gokil. Warna S Pen-nya hitam semua, nggak sewarna body. Ngomongin warna, S22 Ultra ini kabarnya akan ada 4 warna. Warna aman, hitam dan putih, lalu warna keren, dark bronze burgundy gitu, dan yang favorit gue, green. Secara display, satu-satunya yang menonjol adalah peak brightness yang mencapai 1750 nits, meningkat ya dari flagship Samsung yang sebelumnya yang memiliki peak brightness 1500 nits. Just info, kami udah pernah nyoba Sharp Aquos R6 yang peak brightness-nya lebih tinggi, mencapai 2000 nits. Spek display lainnya masih memegang teguh standar flagship kekinian Samsung. LTPO Dynamic AMOLED 120Hz beresolusi 2K dan mendukung HDR10+. Size-nya itu 6,8 inch. Lapisan layarnya menggunakan Gorilla Glass Victus. Tapi di sisi lain, ada gosip juga Victus yang digunakan adalah Victus jenis baru, Victus Plus. Perbedaan dan kebenarannya seperti apa, gue masih belum bisa mengonfirmasinya. Next, kameranya. Lagi-lagi setupnya nggak asing. Triple OIS, lensa utamanya 108 megapiksel ditandem dengan lapisan kaca khusus yang super bening. Lalu ada dua lensa tele 10 megapiksel, masing-masing 3 kali optical zoom dan yang periskop 10 kali optical zoom. Yang gue sayangkan, kamera ultrawide-nya masih 12 megapiksel. Belum gila-gilaan kayak Android high-end lain yang udah mencapai puluhan megapiksel, bahkan ada juga yang udah ngasih FOV 150 derajat sekarang. Tapi biarkan hasil yang berbicara, jangan spesifikasi. Nah, untuk kamera selfie-nya asik nih, 40 megapiksel. Suka gue kayak di S20 Ultra dulu. Bokehnya bakalan creamy banget.
Secara fitur, ada tambahan fitur perekaman video 8K Super HDR yang stabil pakai banget, dan ada tambahan fitur auto frame rate untuk perekaman video. Ini kayak di iPhone sejak lama. Fungsinya buat improve video di low light sekaligus mengoptimize video 60 fps. Walaupun tambahan fitur kamera terkesan sederhana on paper, tebakan gue bakalan ada jump yang berasa di area computational photography, khususnya di area low light. Lihat aja tuh, campaign Samsung yang break through the night, break the rules of light. Samsung udah resmi ya, merilis Exynos 2200 dengan fabrikasi 4nm EUV dan GPU AMD akhirnya. Angka benchmarknya pun sudah beredar. Jujur, gue dan Alessa penasaran dan udah nggak sabar untuk mencobanya. GPU baru kan? Tapi kabar berhembus bahwa Indonesia kemungkinan akan kebagian Snapdragon tahun ini, alias Snapdragon 8 Gen 1. Bisa jadi, tahun ini jadi kebalikan dari apa yang kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Justru harus nyari varian S22 Ultra Exynos di luar negeri. S22 Ultra kabarnya akan ada 3 varian, 8/128, 12/256, dan 12/512 GB. Secara pricing, harapan gue harganya kompetitif. Skinnya harusnya udah menggunakan One UI 4.1, tentunya dengan basis Android 12. S22 Ultra rilis, otomatis dua adiknya juga ikutan rilis, S22 dan S22 Plus. Kesamaan dari kedua HP ini banyak. DNA desainnya masih sama kayak generasi sebelumnya. Gue berharap material keduanya metal dan kaca, bukan plastik. Selain warna hitam, ada dua warna baru, pink dan green. Yang pink pasti untuk mencuri calon buyer ciwi-ciwi. Layarnya sama-sama Dynamic AMOLED 120Hz beresolusi Full HD+. Setup kamera sendiri terdiri dari kamera utama 50MP, kamera telefoto 10MP, lensa ultrawide 12MP, dan kamera selfie 10MP. Yang utama dan yang tele ya tentunya punya OIS. Varian yang dijual masing-masing 8/128GB dan 8/256GB. Lalu apa yang membedakan keduanya? Yang pasti udah jelas dong dimensi dan berat. Terus ukuran layar dan kapasitas baterainya. Yang standar 6,1 inch dengan baterai 3700 mAh dan yang plus 6,6 inch dengan baterai 4500 mAh. Kemudian layar kecil biasanya pixelnya lebih rapat. Di sisi lain, yang varian Plus kebagian peak brightness sama seperti varian yang Ultra, sedangkan yang standar enggak. Soal fitur-fitur flagship ya tentu bakalan tetap ada di kedua S22 series ini. Bahkan beberapa di antaranya mirip dengan S22 Ultra, misalnya fitur kamera. Terkait prosesor, lagi-lagi terbagi antara Exynos maupun Snapdragon, tergantung region. Kabar terbaru yang gue dapatkan di saat pembuatan skrip ini, dikarenakan satu dan lain hal, walaupun semua varian bisa di PO pada tanggal 9 Februari, namun yang kebagian delivery duluan di tanggal 25 Februari adalah yang varian Ultra. Yang standar dan plus mungkin di minggu kedua Maret. Apakah untuk region Indonesia demikian juga availability dan delivery-nya? Ya kita tunggu aja lah. Selain smartphone, Samsung dikabarkan akan merilis Galaxy Tab S8 series juga nanti. Ada 3 varian, sama kayak HP-nya, standar plus ultra. Nih, gue kasih tunjuk spek detailnya dalam bahasa Prancis. Kalian pause aja ya. Oke, so itu dia yang bisa kalian harapkan dari event Samsung di tanggal 9 Februari nanti. Gue mau wanti-wanti bahwa semua yang gue sampaikan ini adalah berdasarkan bocoran. Pasti ada yang benar dan kemungkinan ada juga yang salah. So, jangan dijadikan patokan 100%. Dan pastinya subscribe ke channel YouTube K2G untuk full experience S22 series yang sesungguhnya, bukan dummy-nya. Sekian aja video kali ini, gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!